Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana melakukan analisis regresi yang memiliki variabel mediasi. Oke, nah seperti pada layar monitor, teman-teman bisa melihat saya memiliki model yang memiliki variabel mediasi. Nah, di sini ada 3 variabel, ada pengetahuan sebagai variabel independen, partisipasi sebagai variabel dependen, dan sikap sebagai variabel mediasi. Nah, kita akan melakukan analisis regresi mediasi. Oke, analisis regresi mediasi. Dan kita akan melakukannya itu menggunakan pendekatan atau teknik yang namanya proses makro. Proses makro. Nah, sedikit informasi untuk teman-teman bahwa proses makro ini dikembangkan oleh seorang dosen peneliti yang bernama Andrew F. Hayes. Nah, jadi uh, Dr. Andrew F. Hayes ini dia kembangkan yang namanya proses makro. Nah, proses makro itu dikembangkan oleh Andrew F. Hayes untuk menjembatani keterbatasan yang ada pada teknik-teknik sebelumnya. Nah, misalnya uji Sobel misalnya. Nah, uji Sobel itu kan juga digunakan untuk regresi mediasi, ya. Tetapi Andrew F. Hayes menilai bahwa ada keterbatasan penggunaan uji Sobel. Nah, salah satu keterbatasannya itu kan kita harus menghitung lagi, ya, menghitung lagi efek mediasinya seperti itu menggunakan uji Sobel tadi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan proses makro, kita tidak perlu menghitung lagi efek mediasi karena di proses makro dia langsung memunculkan efek mediasinya. Sehingga kita bisa tahu apakah variabel mediasi itu memediasi atau tidak pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Kira-kira seperti itu. Itu singkatnya seperti itu. Nanti kita akan melihat lagi di bagian yang lain. Oke, video ini saya bagi menjadi 3 bagiannya. Pertama, kita akan melakukan tutorial regresi mediasi, ya, menggunakan software JASP, ya. Menggunakan software JASP, dan kita akan menggunakan proses makro Hayes. Jadi di software JASP ini sudah ada fitur proses makro. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu software JASP, sedikit informasi, software JASP ini adalah software yang gratis, ya. Free software. Dan teman-teman itu bisa mendownloadnya di sini. Nah, ini teman-teman, ketik saja JASP seperti ini, lalu nanti tinggal klik yang download, ya. Klik yang download seperti ini, ya. Nah, lalu tinggal teman-teman download sesuai dengan apa yang di laptopnya itu, ya, sesuai dengan apa namanya itu, ya. Misalnya kalau teman-teman pakai Windows, nah, berarti kan kliknya Windows, downloadnya Windows installer. Kalau pakai Mac, Mac. Kalau pakai Linux, ya downloadnya yang Linux gitu, ya. Nah, seperti itu. Lalu yang berikut. Nah, jadi itu, ya. Jadi kita menggunakan software CSP. Nah, proses makro ini sendiri itu bisa juga dilakukan di SPSS sebenarnya, ya. Karena eh, proses makro itu dia punya apa namanya itu? Dia punya extensionnya atau apa itu? Nah, yang bisa diinstal ke SPSS gitu, ya. Ya, yang bisa diinstal ke SPSS. Lalu yang berikut itu, nah ini bagian pertama. Nah, bagian kedua kita akan melihat terkait uji Sobel dan proses makro, perkembangannya. Nah, kita akan dibantu oleh ChatGPT, ya. Jadi nanti kita akan meminta bantuan ChatGPT untuk menjelaskan perkembangan dari uji Sobel dan proses makro. Nah, seperti itu. Lalu yang berikut bagian tiganya. Nah, nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh artikel jurnal internasional
yang menggunakan proses makro. Nah, ini jurnal internasional Scopus ya, indeks Scopus, bukan abal-abal ya. Nah, jurnal internasional terindeks Scopus ya. Seperti ini. Nah, oke. Nah, pertama kita ke bagian satu dulu. Kita akan melakukan tutorial regresi mediasi di software JSP menggunakan proses makro. Jadi model saya seperti ini. Nah, ini model saya seperti ini. Ya, ada variabel pengetahuan, partisipasi, dan sikap. Pengetahuan sebagai variabel independen, partisipasi sebagai variabel dependen, sikap sebagai variabel mediasi. Nah, ini sudah saya masukkan ke ini ya, ke JSP seperti ini. Ya, saya masukkan ke JSP. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi mediasi menggunakan proses makro. Nah, untuk proses makronya teman-teman klik saja fitur proses. Nih. Lalu klik classical proses makro, proses model. Lalu kita memasukkan variabelnya. Ya. Pengetahuan ini kan di sini. Pengetahuan sebagai continuous predictor. Lalu sikap ini juga sebagai prediktor sebenarnya, karena dia kan bisa sebagai, ya sikap ini kan juga dia berpengaruh terhadap partisipasi kan, berarti sikap ini kan sebagai prediktor. Kita masukkan sini, lalu yang untuk partisipasinya, kita masukkan ke dependent, seperti ini. Lalu kita ke model, input type-nya kita mau pilih yang mana, apakah pack atau hash configuration. Kita pilih saja yang pack supaya lebih gampang. Nah, di sini kita harus masukkan sesuai dengan jalurnya dari from to proses style dan proses variabelnya ini kita masukkan sesuai dengan jalurnya. Jalurnya kan begini. Pertama, pengetahuan partisipasi. Pengetahuan dari pengetahuan ke partisipasi. From pengetahuan to participation dan partisipasi. Proses type-nya adalah direct ya, dia pengaruh langsung. Pengaruh langsung kan. Jadi direct. Lalu kita buat lagi yang kedua itu jalurnya dari pengetahuan ke sikap. Pengetahuan ke sikap. Dari from pengetahuan to sikap. Proses type-nya juga direct. Lalu yang berikut itu dari sikap ke partisipasi. Dari sikap ke partisipasi. Berarti dari sikap to partisipasi. Proses type-nya juga direct. Lalu yang terakhir adalah dari pengetahuan ke partisipasi melalui sikap. Ya, kita buat dari pengetahuan ke partisipasi. Proses type-nya adalah mediator. Ya, mediator. Lalu proses variabelnya adalah sikap. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal tunggu. Nah, di sini kita tidak eh, boleh kita tidak utak-atik lagi, tapi nanti saya akan pilih yang proses ini. Saya pilih yang ini, standardized estimate, untuk memunculkan estimasi standarnya. Oke, seperti ini kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini dia sudah memunculkan konseptual pet plotnya. Ini konseptual konseptual plotnya ini. Lalu, ini untuk hasilnya ini. Yang hasilnya. Ini hasilnya. Nah, kita lihat dulu pengaruh pengetahuan ke partisipasi. Mana pengetahuan ke partisipasi yang ini? Saya perbesar. Ini pengetahuan ke partisipasi. Nah, itu estimate-nya itu 0,389. Efek apa efek? Efeknya ya, efek size-nya atau ya efek size-nya gitu ya. Itu 0,389. 389 berarti positif ya. Positif berarti pengetahuan ini berpengaruh positif terhadap partisipasi. P-values-nya di bawah 0,05 berarti pengetahuan berpengaruh terhadap partisipasi. Lalu kita lihat yang berikut, pengetahuan kesikap. Itu yang mana? Yang ini di bawah, pengetahuan kesikap. Itu estimate-nya efek size-nya 0,303. Gitu ya. 3. Lalu ya positif juga. Lalu p-values-nya juga di bawah 0,05. Nah, itu berarti pengetahuan berpengaruh terhadap sikap. Lalu yang berikut, sikap ke partisipasi. Sikap ke partisipasi itu efek size-nya 0,434 juga. Positif. Lalu p-values-nya di bawah 0,05 juga. Berarti sikap berpengaruh terhadap partisipasi. Seperti itu ya. Sikap itu berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi. Nah, itu. Lalu yang terakhir, efek mediasinya. Efek mediasi. Atau pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung kita lihat di tabel direct and indirect effect. Ini.
Ini pengaruh mediasinya. Nah, itu efeknya 0,1 ini 0,1 sekian-sekian. Nah, lalu p-value-nya di bawah 0,05. Berarti pengetahuan ini, sikap ini memediasi pengaruh pengetahuan terhadap partisipasi. Nah, kalau dia memediasi, maka kita perlu tahu apakah mediasinya itu sifatnya parsial atau full mediasi. Nah, untuk mengetahui itu kita lihat pada pengaruh langsungnya, yaitu pengaruh pengetahuan ke partisipasi. Nah, ini pengetahuan ke partisipasi itu kan berpengaruh ya, karena p-value-nya di bawah 0,05. Nah, karena pengaruh langsungnya itu berpengaruh, gitu ya, berpengaruh gitu ya, maka sikap ini bisa dikatakan hanya sebagai parsial mediasi, ya. Hanya sebagai parsial mediasi. Tanpa sikap pun pengetahuan itu bisa berpengaruh terhadap partisipasi. Makanya sikap ini sebagai parsial mediasi ya. Jadi tanpa sikap pun pengetahuan itu bisa berpengaruh terhadap partisipasi. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu total efek dari pengaruh langsung sampai ke dan pengaruh tidak langsung itu ini total efeknya 0,520. Nah, itu adalah penjumlahan dari 0,389 ditambah 0,131. Jadi penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasilnya ini. Jadi total efeknya itu adalah 0,520. Kira-kira seperti itu. Nah, itu analisis regresi mediasi menggunakan proses makro. Nah, teman-teman lihat, kita langsung bisa mendapatkan pengaruh tidak langsungnya atau efek mediasinya ya. Efek mediasinya kita langsung bisa dapat hasilnya tanpa perlu menghitung manual ya. Misalnya menggunakan uji Sobel gitu. Nah, menggunakan proses makro, dia langsung bisa memunculkan efek mediasinya tanpa perlu kita menghitung manual ya. Kalau kita menggunakan regresi mediasi. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan uji Sobel gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu di bagian duanya kita akan melihat uji Sobel dan proses makro perkembangannya. Kita akan melihat uji Sobel itu sebenarnya berkembang di tahun berapa sih? Proses makro itu berkembang di tahun berapa sih? Kita akan dibantu oleh ChatGPT. Nah, ini saya sudah buat. Ini saya pakai prompt seperti ini. Ini promptnya. Anda adalah seorang ahli dalam pengukuran statistika dan serta sejarahnya. Saya ingin mengetahui sejarah dan perkembangan dari uji Sobel dan proses makro, serta perbandingan keduanya. Tolong dibantu. Mengeluarkan penjelasannya. Nah, pertama sejarah perkembangan uji Sobel. Nah, uji Sobel itu dikembangkan oleh Michael E. Sobel pada tahun 1982. Jadi sudah sangat lama gitu ya. Sudah di 82 gitu ya, tahun 82. Nah, dia mengembangkan itu pada saat itu mediasi itu belum populer sekarang gitu ya. Nah, yang dominan itu kan regresi linear klasik yang tidak ada variabel mediasinya. Nah, maka si Michael E. Sobel ini mengembangkanlah uji Sobel. Nah, untuk mengatasi keterbatasan dari regresi linear klasik. Karena regresi linear klasik ini kan tidak ada variabel lain kan, seperti variabel mediasi dan moderasi. Ketika ada variabel mediasi, kan tidak tahu gimana ini untuk tahu efek mediasinya. Maka di, si Michael E. Sobel ini mengembangkanlah uji Sobel untuk menguji efek mediasi. Nah, dengan uji Sobel, dia bisa menghitung gitu kan, menghitung secara manual efek mediasinya. Ya, seperti itu. Nah, asumsi utamanya ya dia distribusinya harus normal gitu ya. Masalah perkembangan kritik. Perkembangan dan kritik. Nah, ini ada kritik tuh. Uji Sobel underpowered pada sampel kecil. Sangat sensitif terhadap pelanggaran normalitas. Jadi kalau datamu tidak normal, nggak bisa pakai uji Sobel gitu. Hmm. Akibatnya uji Sobel mulai ditinggalkan sebagai metode utama. Digunakanlah pendekatan resampling atau bootstrapping. Nah, namun uji Sobel tetap penting secara historis karena menjadi fondasi awal uji mediasi. Lalu ke sejarah perkembangan proses makro. Nah, proses makro dikembangkan oleh Andrew F. Hayes pertama kali diperkenalkan tahun 2012. Jadi proses makro ini itu dikembangkan di tahun 2012. Kalau dia dikembangkan di tahun 2012, berarti kan bisa jadi proses makro ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan metode-metode sebelumnya kan. Salah satunya uji Sobel tadi gitu. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat. Komputasi statistik sudah sangat maju. Bootstrap menjadi standar utama. Nah, ini prinsip. Nah, ini. Jadi dia pakai bootstrapping.
perkembangan versi. Awalnya SPSS. Nah ini, awalnya itu proses makro itu hanya ada di SPSS. Tapi kemudian sekarang sudah ada di SAS, R, bahkan di Jamovi dan JSP. Sudah ada. Seperti yang tadi kita lakukan itu kan menggunakan JSP kan. Nah, proses makro menjadi gold standard praktis dalam psikologi, pendidikan. Nah, ini. Jadi banyak sekali artikel-artikel jurnal internasional bidang psikologi itu yang menggunakan proses makro. Kalau misalnya mereka punya variabel yang mediasi moderasi gitu. Banyak itu, banyak. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini uji Sobel. Jadi uji Sobel itu sudah sangat sangat apa lama gitu ya. Dan sekarang sudah ada proses makro. Jadi nggak perlu lagi pakai uji Sobel gitu ya. Ya. Dalam praktik penelitian saat ini, uji Sobel sudah jarang direkomendasikan. Nah, proses makro itu menjadi standar jurnal bereputasi. Nah, jadi proses makro itu sekarang itu menjadi standar jurnal bereputasi. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya apa analisisnya menggunakan regresi mediasi atau moderasi, itu ya. Dan teman-teman ingin eh, apa ya memasukkan artikel atau manuskrip kalian ke jurnal bereputasi, maka ya lebih baik menggunakan proses makro. Jangan pakai uji Sobel. Kalau pakai uji Sobel, kemungkinan akan ditolak. Jadi pakailah proses makro. Ya, pakailah proses makro. Nah, lalu, nah ini kesimpulan uji Sobel itu penting sebagai tonggak sejarah awal. Jadi uji Sobel itu adalah tonggak sejarah awalnya. Kalau nggak ada uji Sobel kan nggak akan ada itu regresi mediasi gitu. Bahkan orang nggak tahu regresi mediasi gimana caranya aku menganalisisnya. Jadi dia sebagai tonggak sejarah. Kemudian ada proses makro seperti itu. Itu ya. Nah itu lalu kita ke bagian ketiga yaitu contoh-contoh artikel jurnal internasional Scopus proses makro. Ini dia contoh-contohnya. Hmm. Contohnya ini salah satu ini. The effect of earthquake on turnover intention, the mediating role. Nah, ini akta psikologika. Jadi, ini adalah variabel-variabel psikologi kan. Jadi, dalam bidang psikologi itu juga menggunakan proses makro gitu ya. Kayak menggunakan proses makro. Kalau regresinya itu regresi yang ada variabel mediasinya. Nah, kita lihat. Ini dia pakai proses makro gitu. Nah, ini kan, ini kita lihat saja di abstraknya gitu. In the study, proses makro to analyze moderator and mediator variable. Ya kan? Pakai proses makro. Nah, kita lihat yang kedua. Sama, ini bidang psikologi juga nih. Nah, kita lihat. Nah, ini dia juga pakai pakai proses makro nih. Ya kan? Data analisis using proses makro. Nah, untuk melihat apa mediation effect ya, gitu. Kalau nggak salah, mediation effect ini pakai proses makro nih. Terus yang berikut, yang ini juga sama ini. Ini juga psikologi. Nah, pakai proses makro juga ini. Nah, ini tuh ini the process macro to conduct bootstrap mediating test examining the relationship among these variable. Jadi melihat pengaruh variabel mediasi pakai proses makro. Nah, itu. Lalu yang berikut yang ini, nah ini di bidang lain ya. Ini bidang apa? Sustainable. Ini mungkin di bidang apa? Ekonomi atau apa? Manajemen gitu ya mungkin. Ya, ini juga sama. Menggunakan proses makro nih, proses makro. Nah, ini kan proses makro tapi pakai SPSS to validate the moderated mediation hypothesis, ya kan? Terus berikutnya yang ini lihat psikologi lagi kan, psikologi lagi kita lihat abstrak saja, gitu ya. Abstrak saja ini. Nah ini pakai proses makro kan, nah ini mediation analysis using proses makro for SPSS, ya kan, proses makro lagi. Terus yang ini lagi, lihat ini juga psikologi lagi, gitu kan? Psikologi lagi nih. Nah, kan pakai proses makro kan, ya kan? Proses makro to test the moderated mediation model, ya kan? Pakai proses makro. Gitu teman-teman. Jadi ini semua ini artikel jurnal internasional nilai Scopus semua ini ya dari penerbit-penerbit yang apa yang familiar kita tahu gitu ya, kayak Taylor Francis terus yang ini tuh di Elsevier gitu kan Elsevier Science Direct gitu. Nah itu kira-kira seperti itu teman-teman. Eh, Video saya kali ini, nah, kita melakukan
analisis regresi mediasi menggunakan proses makro dan eh, menggunakan softwarenya itu software JSP, free software. Oke, saya kira demikian saja semua bagian sudah. Saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.